Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza. Saya di sini dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan tentang mantuk dan lafadz. Jadi mantuk itu dia adalah secara tersurat atau secara tekstual. Maksudnya seperti apa? Hukumnya itu udah ada di dalam tekstual. Contoh misalnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang dimana bunyinya itu fala taqul lahuma uffih. Nah, ayat itu kan dijelaskan di dalam ayat janganlah kamu mengatakan kalimat kepada orang tua. Janganlah kamu mengatakan kalimat kepada orang tua, dan janganlah kamu mengatakan kalimat-kalimat taklif kepada orang tua. Kan itu disebutkan di dalam teks tersebut. Nah, itu yang dimaksud oleh mantuk. Kemudian mafhum adalah kontekstual atau tidak disebutkan dalam teks itu, tapi secara makna dia ada. Misalnya dalam Quran surah Al-Isra tadi mengatakan kalimat itu kan ada yang tidak tekstual ya, dan yang tidak ada dalam tekstual itu tapi memiliki makna yang sama. Misalnya memukul orang tua kan dia tidak disebutkan dalam teks itu, tapi dia secara makna dia ada. Nah, itulah yang dimaksud oleh mafhum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu nas. Nas secara etimologi ialah penghapus atau pembatalan. Contoh nas adalah peraturan Islam berdasarkan nas termasuk larangan konsumsi alkohol secara bertahap. Dan ada pun macam-macam nas. Nas yang pertama itu nas as-sunnah bi as-sunnah, yang kedua nas as-sunnah bi al-kitab, yang ketiga nas al-kitab bi al-kitab. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang muradif. Nah, muradif merupakan sesuatu yang memiliki banyak lafaz tapi hanya memiliki satu arti. Adapun hukum muradif yang memiliki maksud mengenai munculnya permasalahan yang disebabkan karena terdapat lafaz muradif. Nah, maka dari itu para ulama mempermasalahkan hukumnya mengenai tentang bolehkah suatu lafaz diubah dengan lafaz yang lain tapi memiliki makna yang sama. Boleh, tapi kebanyakan para ulama berpegang teguh bahwasanya bacaan Al-Quran yang memiliki sifat ta'budi tidak boleh diubah karena mengandung mukjizat, yang satu Al-Quran, yang satu juga dengan lafaz. Nah, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang mustarak. Mustarak adalah bentuk masdar yang berasal dari kata kerja yang berarti berserikat atau bersekutu. Menurut Al-Hajib dalam Syarah Al-Mufassal, yaitu satu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut ahli dalam bahasa tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Abu Sarah dalam kitabnya Ushul Fiqih, satu lafaz yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda batasannya dengan jalan berganti. Contoh lafaz mustarak dalam itu seperti Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Aulaika alaihim sholawatun marabihim wa rahmatun wa aulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Timbulnya lafaz mustarak ada 3 sebab, yaitu pertama, bermacam-macam suku bahasa Arab terdiri dari 2 golongan, Adnan dan golongan Katan. Dan yang kedua, antara kedua pengertian terdapat arti dasar, yang karenanya satu lafaz bisa digunakan untuk 2 pengertian tersebut. Yang ketiga, mula-mula suatu lafaz digunakan untuk suatu arti, kemudian berpindah kepada arti yang lain dengan jalan majas karena adanya alaqah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman dari kelompok 3 kelas HTND. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Zair dan Muawal. Zair adalah lafal yang menunjukkan makna secara langsung tanpa perlu peserta lain memahami makna lafalnya dan memungkinkan adanya taksi serta takwil dan nas pada masa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan muawal adalah lafal yang dihilangkan makna lahirnya pada makna kain yang mensyaratkannya berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut memungkinkan adanya raji. Contoh yang jelas terdapat dalam Quran surat Al-Zair ayat 43 dan Al-Fat ayat 10. Dalam ayat ini, kata ayat memiliki dua arti. Yang pertama yaitu tangan, yang kedua kekuatan. Namun arti kata Zair adalah tangan. Aturan yang terkait dengan Zair dan Muawal terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah far'iyah dan takwil. Jumhur ulama sepakat bahwa masalah-masalah far'iyah dapat ditakwilkan. Kaidahnya, masalah furu terdapat dimasuki takwil secara ihtifat. Yang kedua, masalah aqaid, usuluddin atau ketuhanan dan takwil. Dalam kaitan masalah yang esensi ini, para ulama berbeda pendapat dalam penakwilan. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.